Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Yudiana Nabila, NIM E2019-2319. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari dosen pengampu peradaban Islam dan Islam Nusantara, yakni Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, baik dari sisi perluasan wilayah, kemudian tentang perkembangan sosial politik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin yaitu berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Sedangkan kata khulafa sendiri itu bentuk jamak dari lafaz khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapatkan petunjuk. Jadi, arti dari khulafaur rasyidin adalah orang yang diberi petunjuk sebagai pengganti untuk memimpin umat yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diantaranya yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pembahasan pertama yakni kita akan mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq atau yang bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Sedangkan masa jabatannya sebagai khalifah yakni dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau bertepatan pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Berikutnya yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yakni ada 5. Yang pertama, perbaikan sosial, di mana ketika Rasulullah wafat banyak daerah-daerah yang murtad, artinya masyarakat yang ada di dalam daerah itu tidak mau beriman lagi kepada Allah dan tidak lagi mengakui Nabi Muhammad dan Nabi yang lain. Dan ada juga orang-orang yang murtad dengan enggan membayar zakat. Maka dari itu, Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang dilakukan oleh beliau adalah perbaikan sosial. Yang kedua, yaitu perluasan dan pengembangan wilayah Islam, di mana Islam pada waktu itu sudah mulai masuk pada daerah Syria, daerah Irak. Itu dikuasai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Rasulullah, Al-Quran itu tidak ditulis dalam satu mushaf, tetapi Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, kemudian juga ditulis di batu, di tulang, dan lain-lain. Dan ada juga sahabat yang menghafal Al-Quran dengan susunan sesuai tuntunan Rasulullah sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, ketika pada masa Abu Bakar, karena banyaknya terjadinya peperangan yang memerangi murtadin dan untuk perluasan wilayah Islam, banyak sahabat yang hafal Al-Quran itu gugur dalam peperangan. Maka dari itu Abu Bakar membentuk panitia pengumpulan Al-Quran dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh sahabat, dan ada juga dari metode hafalan para sahabat yang masih hidup. Kemudian yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan sebagai pemimpin umat. Dalam artian Abu Bakar mulai mengatur masalah agraria, masalah pendidikan, kemudian masalah politik, kemudian masalah politik hubungan antar negara, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Jadi Abu Bakar itu mendorong masyarakat untuk mengembangkan kembali pertaniannya, terutama di negara Taif atau negara Madinah, seperti yang dikembangkan oleh Rasulullah. Sehingga ekonomi pada waktu itu meningkat. Begitu pula pasar yang dibangun oleh Rasulullah pun tambah maju.
Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qad bin Razail bin Adi bin Lu'ay bin Ghalib. Umar bin Khattab lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 23 Hijriah atau pada 3 November 644 Masehi. Sedangkan pada masa jabatan Umar bin Khattab yakni dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kemudian peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab itu ada 6. Yang pertama, kemajuan. Dalam artian Umar bin Khattab menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam, seperti kota Madinah, Mekah, kemudian Irak dan Syria, itu dikondisikan ulang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, penataan struktur pemerintahan. Jadi pada masa itu struktur pemerintahan dirapikan ulang oleh Umar bin Khattab, di mana sebelumnya sudah disusun oleh khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, pada peradaban Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab yaitu meningkatkan perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Umar bin Khattab pada masa itu membatasi ulama dan sahabat untuk keluar dari Madinah kecuali ada perintah dari beliau langsung. Karena itu Masjid Nabawi menjadi pusat ilmu pengetahuan karena sahabat sibuk mengajarkan ilmu-ilmu pada masyarakat di Masjid Nabawi. Yang kelima yaitu meningkatnya kemajuan sosial. Lalu yang keenam atau yang terakhir yakni meningkatnya kemajuan agama Islam. Pembahasan ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan itu? Yakni Utsman bin Affan mempunyai nama panggilan Abu Abdullah al-Amawi al-Quraisy. Beliau sendiri memiliki gelar Zunnurain karena menikahi dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan lahir pada tahun 577 Masehi atau bertepatan pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 35 sebelum Masehi, dan wafat pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah. Masa jabatan Utsman bin Affan itu dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Kemudian peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan yaitu ada 4. Yang pertama, memperluas kekuasaan. Yang kedua yakni memperluas bangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang terakhir yakni setiap hari Jumat memerdekakan budak. Dan pembahasan yang terakhir yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, yaitu sepupu Rasulullah sekaligus mantu dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau ini lahir pada tahun 23 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Sedangkan masa jabatan beliau yaitu dimulai pada tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Jadi beliau itu memerintah selama 5 tahun. Atau tepatnya pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Peradaban Islam yang dikembangkan oleh Ali bin Abi Thalib itu ada 4 yang paling menonjol. Yang pertama yakni mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Jadi diadakan seleksi ketat untuk dijadikan pemerintahan.
Yang ketiga yaitu sistem remunerasi, artinya perbaikan gaji pegawai, dan yang terakhir yakni menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.